Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang cara-cara pendanaan wakaf. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Almas Filzah, NIM 4217018. Kemudian ada teman saya, Listiaroh, NIM 4218076. Selanjutnya ada Mbak Anggi Yunita, NIM 4217014, dan saudara Muhammad Muslimin 4217046. Untuk materi yang pertama yaitu cara-cara tradisional dalam pendanaan wakaf. Cara-cara pembiayaan wakaf telah menjadi perhatian fuqaha sejak zaman dahulu. Pendapat fuqaha tentang cara-cara pembiayaan ini sudah ditemukan dalam kitab fikih atau fatwa-fatwanya mereka. Alwan Syiari menjelaskan dalam kitabnya bahwa mazhab Maliki membolehkan akad al-musaqat dalam wakaf. Monzerhaf menyebutkan beberapa model pembiayaan wakaf yang dipraktekkan oleh ulama terdahulu dan menyebutnya sebagai model pembiayaan tradisional, yaitu penambahan wakaf lama dengan wakaf baru. Al-Iqtirad atau pemimpin, ibdal dan ibstidal adalah penukaran, huk atau sewa berjangka panjang dengan lumsum pembayaran di muka yang besar. Kemudian ada al-ijarotain, penyewaan dengan 2 kali pembayaran. Pembiayaan wakaf tanah apabila ditarik gratis, besarannya tidak terlepas dari 3 prinsip pembiayaan Islam, yaitu prinsip bagi hasil atau resiko, biasa disebut dengan musyarakah. Kemudian ada prinsip jual beli atau buy, dan prinsip sewa atau ijarah. Haf Monzer, Al-Waf Al-Islami, At-Tawabuh, Idaratuh, Tamiyatuh. Pada pengelolaan wakaf ini masih sangat murni, serta ajaran wakaf yang dimasukkan ke dalam kategori ibadah mahdhah, yaitu pengelolaan harta wakaf digunakan untuk pembangunan fisik saja, biasanya bersifat konsumtif, seperti wakaf tanah untuk pengkuburan umum, pembangunan masjid, musola, pesantren, dan lain-lain. Wakaf secara tradisional ini juga belum bisa memberikan kontribusi sosial yang lebih luas, dan penyaluran wakaf di Indonesia cenderung hanya pada kepentingan kegiatan ibadah mahdhah saja dan tidak mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat. Pada umumnya, umat Islam di Indonesia pada cara tradisional ini memahami peruntukan wakaf hanya untuk kepentingan ibadah mahdhah saja. Untuk peruntukan yang lebih luas, guna menjamin produktivitas serta kesejahteraan umat, tampaknya masih belum diterima. Pengelolaan wakaf pada masa ini jauh ketinggalan dari negara-negara Islam lainnya, seperti Mesir pada tahun 1971. Mesir ini mengalami kemajuan dalam pengelolaan wakafnya. Pengelolaan wakafnya di Mesir sudah mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat. Baik, selanjutnya menurut Abdurrahman Kasdi, perencanaan penggalangan dana dikaitkan dengan program perencanaan dan penggalangan sumber daya yang secara terpadu. Ada 10 langkah strategis yang perlu dilakukan sebagai persiapan untuk merencanakan penggalangan dana. Di antaranya yaitu 1. Rencana program strategi jangka panjang. 2. Merancang budget jangka panjang. 3. Menetapkan skala prioritas. 4. Membangun skenario fundraising. 5. Menetapkan tujuan fundraising. 6. Menyusun strategi fundraising. 7. Melakukan identifikasi sumber dana. 8. Membuat tim kerja dan rencana kerja. 9. Melakukan pemantauan hasil kerja. Dan yang ke-10, melakukan evaluasi dan rencana ke depannya.
Lalu, selain 10 langkah persiapan di atas, dalam strategi pendanaan ada dua, yakni strategi pendanaan tradisional dan strategi pendanaan modern. Menurut ulama fikih, strategi pendanaan wakaf secara tradisional adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan meminjamkan wakaf. Prinsip meminjamkan harta wakaf ini dengan tujuan pembangunan. Hal ini bisa dilakukan asalkan manajemen keuangannya akuntabel dan transparan. Setelah itu baru dilakukan secara modern dalam mendanai pengembangan wakaf Islam dan investasinya. Sedangkan yang kedua, dengan menjual hak monopoli atau bak al-bik wakaf. Monopoli sendiri adalah tindakan wali wakaf dalam menjual hak penyewaan tanah wakaf dengan bayaran tahunan ataupun bulanan, baik secara cash maupun kredit berdasarkan kesepakatan bersama. Orang yang telah membeli hak monopoli dapat memberikan hak penyewaan tanah wakaf dengan jumlah uang sewa yang besar untuk jangka waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumen akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu nomor 3, menyewakan wakaf. Nah, jadi wakaf itu boleh disewakan dalam kurun waktu tertentu. Harta wakaf disewakan harus dalam kondisi yang baik sehingga dapat dimanfaatkan oleh penyewa. Nah, harta wakaf itu terdapat beberapa sistem pembayarannya. Yang pertama yaitu pembayaran cash dan dalam jumlah yang besar, pembayaran berkala dalam masa yang akan datang, dan dengan cara keduanya. Yang keempat yaitu menambahkan wakaf baru. Nah, model seperti ini bisa dilakukan dengan wakaf baru ke wakaf yang lama yang sejenis, seperti berupa masjid, sekolah, universitas, dan pertukar rumah sakit dan lain-lainnya. Yang kelima yaitu menukar harta wakaf. Ini hal bisa dilakukan dengan dua cara. Menukar harta wakaf itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama tukar guling. Tukar guling itu adalah dengan menukarkan aset yang sudah tidak produktif dan berkurang manfaatnya dengan aset lain yang memiliki nilai produktif. Yang kedua yaitu dengan menjual harta wakaf semua atau sebagiannya, kemudian uang hasil penjualan itu digunakan untuk membeli barang wakaf lain dan digunakan untuk tujuan yang sama. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara pendanaan wakaf dari publik. Dalam masyarakat Islam, lembaga keuangan publik dapat dilihat dari beberapa model instrumen keuangan Islam yang berguna untuk kesejahteraan. Di antara sistem keuangan Islam, ada yang bersifat wajib dan ada juga yang bersifat anjuran. Yang bersifat wajib yaitu seperti zakat, dan juga yang bersifat anjuran yaitu seperti infak, sedekah, dan juga wakaf. Namun, secara benar-benar mampu untuk dijadikan sebagai lembaga keuangan publik demi merespon problematika sosial secara efektif, karena kapasitas yang masih terbatas dibandingkan dengan problematika sosial yang kompleks. Dari sekian lembaga keuangan publik yang patut menjadi sorotan lebih yaitu wakaf. Pasalnya, wakaf sebagaimana zakat, infak, dan sedekah lainnya merupakan salah satu lembaga keuangan Islam yang bertujuan sebagai sosial keagamaan. Hanya saja perbedaannya yaitu zakat, infak, dan sedekah seketika bisa habis, sedangkan harta benda wakaf itu tidak bisa habis. Oleh sebab itu, wakaf sering disebut dengan sedekah jariyah. Artinya sedekah yang terus mengalir manfaatnya dan tidak terputus bagaikan mata air yang mengalir. Di sini dijelaskan terdapat beberapa strategi pendanaan modern yang sesuai dengan pengembangan harta wakaf dari segi memperoleh dana menurut Abdurrahman, yaitu ada 4. Yang pertama, strategi pendanaan dengan murabahah atau bagi hasil untuk mendapatkan keuntungan yang jelas. Nazir dapat melakukan sistem murabahah ketika sumber wakaf dapat mendanai sebagian dari kegiatan pengembangan wakaf, mencakup dana operasional dan semua dana pembangunan.
Bentuk murabahat dilakukan berdasarkan prinsip memberikan pokok tetap dari pihak wakaf dan pengembangan harta produktif yang digunakan untuk pembangunan dan diberdayakan oleh pihak lain. Kemudian yang kedua yaitu strategi pendanaan dengan kerjasama antara nazir dengan investor. Bentuk pendanaan ini bisa dilakukan nazir melalui kerjasama dengan investor untuk membangun gedung protokol, rumah sakit, supermarket, hotel, dan lain-lain di atas tanah wakaf. Kerjasama ini tidak bernilai secara langsung, melainkan kerjasama yang saling menguntungkan, di mana nazir diberi hak untuk mengelola yang dibangun di atas tanah wakaf dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umum. Yang ketiga yaitu strategi pendanaan dengan mendirikan perusahaan milik gabungan atau syirkah milik. Menurut sebagian ulama, wakaf tidak boleh dijual, sehingga untuk memenuhi pendanaannya, perusahaan milik gabungan atau syirkah milik memberikan cara pendanaan pengembangan wakaf yang sangat sesuai dengan karakteristik wakaf. Karena wakaf tetap berdiri sendiri dan terpisah dari kepemilikan investor. Strategi pendanaan model ini dilakukan oleh investor dengan membuat perusahaan di atas tanah wakaf atas izin nazir wakaf atau menyerahkan uang kepada nazir untuk membangun perusahaan sebagai wakil dari investor. Dan yang terakhir yaitu strategi pendanaan wakaf dengan cara menggalang bantuan dana dari publik. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keberlangsungan dalam pengurusan wakaf dan proyek pengembangan yang berkenaan dengan wakaf. Dalam praktiknya, nazir dapat menunjuk pengurus wakaf untuk mewakilinya dalam menggalang dana tersebut.